Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati, Teva Salwa Ratu Nadira selaku Wakil Ketua KPU FEB Unpad 2024 beserta jajarannya, pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025, serta seluruh hadirin yang hadir dalam kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faiza Rafanisa sebagai MC yang akan memandu keberlangsungan acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 pada kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan rangkaian acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Acara akan dibuka dengan pembukaan dan akan dilanjutkan dengan pembacaan doa serta menyanyikan lagu Indonesia Raya juga menyanyikan lagu Mars FEB Unpad. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua KPU FEB Unpad 2024 serta pembacaan tata tertib juga pemaparan visi dan misi paslon serta sesi tanya jawab. Acara akan dilanjutkan dengan closing statement dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 dan akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Acara akan ditutup dengan sesi penutupan. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, tanggal 25 Januari 2025. Dalam acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FEB Unpad. Kepada seluruh hadirin, saya persilahkan untuk duduk dengan tegap.
Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua KPU FEB Unpad 2024 kepada Teh Fasalwa Ratu Nadira, dipersilahkan. Oke, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Kema jurusan Akuntansi Perpajakan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye kali ini. Terima kasih juga kepada paslon nomor urut 1, yaitu Kang Haris dan Kang Rihan, beserta seluruh jajaran tim sesnya. Dan juga pastinya terima kasih kepada seluruh panitia KPU yang telah bekerja keras merancang seluruh rangkaian pada hari ini. Teman-teman semua, hari ini sudah memasuki masa kampanye hari kedua. Kampanye ini KPU hadirkan sebagai wadah untuk para paslon kami menyampaikan seluruh gagasan, visi misi yang mereka punya kepada seluruh Kema FEB Unpad, terkhususnya pada Zoom kali ini yaitu kepada teman-teman Kema jurusan Akuntansi Perpajakan. Maka dari itu, semangat kepada seluruh peserta, semangat juga kepada paslon nomor urut 1, Kang Haris dan Kang Rihan, dan semangat juga kepada seluruh panitia KPU. Terima kasih, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Teh Fasalwa Ratu Nadira atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini, kepada Angel selaku moderator kampanye Pemilu FEB Unpad 2025, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Grace Ririn Angelina, selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib. 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilakan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB 4 diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah, atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 1. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Haris dan Kang Rihan, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan panitia KPU. Izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Kema Puncak. Izinkan kami pada hari ini dan malam ini untuk memaparkan visi, misi, dan mimpi kami untuk FEB 4 tahun 2025 sebagai pembuka cakrawala. Bercerita sedikit
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran atau FEB 4 telah berdiri selama 67 tahun, yang awalnya hanya berkembang dari 2 program studi, yang akhirnya menjadi FEB yang kita kenal pada saat ini, memiliki 9 program studi, 5 program studi sarjana, dan 4 program studi sarjana terapan. FEB 4 memiliki berbagai warna dan potensi, dan berbagai banyak prestasi yang diraih oleh FEB 4 itu sendiri. Di antaranya adalah peringkat ke-77 sebagai institusi penelitian terbaik di Asia versi RIPEC dengan CDS berada di posisi ke-98 di dunia, serta prestasi gemilang dari Kema FEB di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh FEB 4 masih banyak, di antaranya dengan indeks prestasi FEB yang baru mencapai angka 16, padahal target tahun lalu ada 70. Sejalan dengan teori ekonomi pembangunan oleh Salosuan, FEB 4 perlu fokus pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dalam menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif dan mendukung visi menjadi world class university. Lalu, bagaimana BEM Kema FEB 4 dapat memaksimalkan potensi FEB 4 sebagai pembuka cakrawala terhadap potensi diri mereka? Sebelumnya, halo Kema Kunjak, perkenalkan, aku Haris Rehan Raffi Nugraha, selaku calon ketua BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Bagi teman-teman yang mengenal aku, pada tahun sebelumnya aku diamanahkan sebagai kepala bidang tim pengembangan internal BEM Kema FEB 4 tahun 2024. Aku juga memiliki berbagai pengalaman di bidang akademik, salah satunya menjadi finalis PKN RSH dan juga sebagai finalis Timas ke-37 di Universitas Airlangga. Halo Kema Kunjak, nama aku Rihan Abizar, salah satu calon wakil ketua BEM FEB 4 tahun 2025. Berbeda dengan Haris dengan experience di berbagai bidang akademisnya, aku lebih banyak berfokus pada working experience dan profesional. Dan sebagian organizational experience adalah menjadi kepala bidang advokasi dan komunikasi di Hima Pemasaran Digital pada tahun 2024 dan menjadi Vice President di Stereo Economics, juga menjadi Procurement Director di TEDx Pajajaran University. Oke, izinkan kita menceritakan dan membedah struktur desain pada hari ini, berawal dari mimpi dan keresahan yang membuat kami tergerak untuk menganalisis gap analisis antara kondisi ideal dan kondisi faktual yang terjadi pada hari ini, melahirkan sebuah visi dan juga merealisasikannya dalam sebuah misi dan mencoba mengkonkretkannya dalam bentuk budaya dan strategi realisasi. Dan itu membuat kami untuk memilih isu apa yang akan kami fokuskan pada tahun ini, membuat sebagai organigram, program unggulan, program disnavi, hingga timeline 100 hari kerja, Pembuka Cakrawala. Berawal dari mimpi, FEB 4 yang telah berdiri selama 67 tahun, telah berkembang dengan menawarkan 9 program studi dan mencetak berbagai prestasi. Namun nyatanya, fakultas ini masih banyak menghadapi tantangan yang besar, dengan salah satunya adalah indeks prestasi yang baru mencapai angka 16 dengan target yang seharusnya 70. FEB 4 perlu memberdayakan potensi Kema FEB melalui demokratisasi akses, menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu, jika berbicara pada kondisi ideal filosofisnya, sejarah FEB 4 ini didirikan pada 18 September 1957 dengan tujuan menghasilkan lulusan berkualitas di bidang ekonomi dan bisnis yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Lalu apa sih tujuan, peran, dan fungsi BEM Kema FEB 4 ini sendiri? BEM Kema FEB 4 adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai penggerak perubahan, wadah aspirasi, dan pembentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, intelektual, serta religius. Berlandaskan pada ADART, BEM Kema FEB 4 mendukung nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Menurut kondisi ideal yuridis secara internasional, BEM Kema FEB 4 harus mendukung implementasi SDGs melalui program yang berfokus pada keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Lalu pada yuridis nasional, BEM Kema FEB 4 yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Fokusnya adalah mengembangkan potensi mahasiswa, menciptakan lingkungan akademik yang mendukung pengetahuan, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Lalu, untuk tingkat universitas sendiri, BEM Kema FEB 4 mendukung pendidikan tinggi berkualitas sesuai PP Nomor 51 Tahun 2015. Berkontribusi pada visi UNPAD sebagai universitas inklusif berkelas dunia, sesuai dengan rencana strategis UNPAD tahun 2025 hingga 2029, serta mendorong FEB 4 menjadi fakultas unggul nasional dan internasional menurut Renstra FEB UNPAD 2021 hingga 2025. Selain itu, BEM menegakkan peraturan dasar Kemang Unpad dan melaksanakan GBHK Kemang Unpad untuk pengembangan potensi mahasiswa, kesejahteraan, dan kontribusi pada kebijakan kampus serta isu sosial. Mari kita lihat analisis faktual apa yang terjadi dengan BEM Kema FEB 4 pada tahun ini. Menurut Good Corporate Governance dan internal kondisi internal BEM FEB 4, diantaranya adalah kurang profesionalismenya internal. BEM menghadapi tantangan dalam menerapkan alur birokrasi yang terstruktur serta menjaga konsistensi dalam waktu.
Hal ini menunjukkan perlu peningkatan kedisiplinan dan efisiensi operasional dalam manajemen internal organisasi. Lalu inkonsistensi indikator kinerja. Hal ini dirasakan oleh beberapa internal BMKM itu sendiri. Di antaranya adalah belum melaksanakan berbagai program kerja, namun banyak di antaranya belum memiliki KPI ataupun OKR yang jelas. Dalam aspek kajian dan penelitian, rasa-rasanya kajian dibuat oleh BMKM 2004 ini belum menyesuaikan dengan isi yang terjadi di sekitar mereka. Lalu ngomongin tentang kualitas kajian yang belum komprehensif, rasa-rasanya kajian dan penelitian yang dihasilkan masih menghadapi kendala dalam hal kualitas penulisan dan juga penerapan metodologi, dan seringkali melewati berbagai momentum yang kritis. Yang ketiga adalah rendahnya daya tarik kajian tersendiri yang dialami oleh KMFB. Dalam aspek advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, minimnya pengawalan terhadap hak mahasiswa yang berprestasi sering dirasakan oleh teman-teman yang saat ini sering membawakan nama FEB ke tingkat nasional maupun internasional. Lalu mengenai pengawalan hak yang dalam kegiatan belajar belum optimal, seringkali yang kita rasakan dalam dialog bersama dekan aktif satu pun yang kedua adalah banyaknya dosen yang tidak sesuai dengan RPS, jadwal akademik yang berubah-ubah, belum lagi dengan sarana-prasarana yang belum bisa dioptimalkan oleh FEB 4 itu sendiri. Ngomongin tentang kolaborasi, BMFB 4 rasa-rasanya pada tahun ini kurang bekerjasama dengan media. Hingga saat ini belum terdapat kerjasama yang terjalin dengan pihak media, hingga eksistensi BMFB 4 belum mencapai potensinya secara maksimal. Lalu banyak minimnya kolaborasi dengan tenaga akademisi dan tenaga ahli. BMFB 4 masih menghadapi keterbatasan dalam menjalin kolaborasi dengan dosen, tenaga ahli, dan akademisi. Bisa dilihat dari berbagai produk-produk yang dimiliki oleh BMFB 4 dalam tahun ini. Banyak kurangnya dalam implementasi ataupun kolaborasi dengan kader akademik sangat disayangkan, padahal F24 memiliki banyak resource dan tidak kekurangan akademisi. Mengawal BSO komunitas dan untuk naik kelas, rasa-rasanya tahun ini BEM 4 harus bisa mengawal BSO dan komunitas yang naik kelas sesuai dengan janji DBD pada dialog bersama dekan tahun kemarin. Pengabdian masyarakat, rasa-rasanya Pengmas atau pengabdian masyarakat pada saat ini program kerjanya kurang efektif dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan dari perencanaan dan juga penelitian yang dilakukan pada saat penelitian program kerja dasar belum komprehensif. Lalu tidak ada sistem aktualisasi tugas dan fungsi pengabdian yang berkelanjutan, yang hingga dirasakan bahwa program-program pengabdian masyarakat pada tahun ini bersifat eventual. Lalu minimnya fungsi advokasi terhadap masyarakat dan isu lingkungan yang membuat KMFB akhirnya kurang aware terhadap isu lingkungan di FEB 4 maupun isu lingkungan di luar FEB 4 sendiri. Hal tersebut adalah yang merancang nilai dan budaya organisasi kita pada tahun ini. Lalu kami mencanangkan beberapa nilai organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Academy Ethics. Etika akademik merupakan dasar penting dalam menjaga kualitas penelitian, serta proses pembelajaran, serta interaksi dalam dunia pendidikan tinggi. Menurut Fishman, pada tahun 2014, etika akademik berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tanggung jawab intelektual dan moral, sehingga dapat menciptakan budaya akademik yang berintegritas dan dapat dipercaya. Lalu, growth mindset atau pola pikir berkembang adalah keyakinan bahwa kemampuan individu dapat ditingkatkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Pola pikir ini penting dalam dunia akademik dan profesional karena mendorong individu untuk terus belajar dari pengalaman dan menghadapi tantangan dengan sikap positif. Lalu creative thinking adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal yang relevan dengan konteks tertentu. Cropley menekankan bahwa pemikiran kreatif tidak hanya melibatkan inovasi, tetapi juga penyelesaian masalah yang adaptif dan efektif. Dalam pendidikan tinggi, kemampuan ini menjadi salah satu keterampilan yang sangat dihargai karena mendukung proses pengambilan keputusan yang inovatif. Lalu resilience mendefinisikan ketahanan sebagai proses dinamis yang melibatkan adaptasi positif terhadap tekanan atau kesulitan yang signifikan. Dalam konteks akademik sendiri, ketahanan membantu mahasiswa dan peneliti untuk tetap produktif meskipun dihadapkan pada tekanan akademik yang tinggi. Lalu mengenai budaya organisasi, kami mengadopsi budaya advocacy culture, budaya organisasi yang menekankan pada fleksibilitas, kreativitas, inovasi, dan respons cepat terhadap perubahan serta peluang. Perlu diketahui, BEM 4 pasti akan menghadapi berbagai perubahan dan dinamika. Oleh karenanya, kami rasa advocacy culture adalah budaya yang paling cocok untuk BEM pada tahun ini. Ada 6 aspek yang harus diperhatikan, diantaranya dynamic teams, open communication, flat hierarchy, autonomy, flexibility, serta innovation. Maka dari itu, izinkan kami untuk membawa sebuah visi, yaitu hadirnya BEM FEB 4 sebagai pembuka cakrawala untuk mewujudkan FEB yang berdaya. Di tengah pesatnya modernisasi industri, perspektif yang luas menjadi kunci utama untuk beradaptasi dengan tantangan dunia profesional yang semakin kompleks dan kompetitif. Pembuka cakrawala hadir untuk membekali FEB dengan cara berpikir adaptif dan holistik, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dunia profesional dengan keberanian, kreativitas, dan kepercayaan diri. Lalu, FEB ini sebenarnya unggul dalam menghadapi polemik melalui riset dan data empiris.
Namun, pendekatan formal yang konservatif ini seringkali menghambat eksplorasi cara kreatif dan inovatif. Akibatnya, mahasiswa cenderung nyaman dalam mediokritas tanpa adaptasi terhadap dinamika di luar akademis. Pembuka Cakrawala hadir untuk mendorong Kema FEB mengintegrasikan akademik dengan kreativitas, dengan kolaborasi, dan lintas disiplin, sehingga mampu menjadi agen perubahan yang transformatif. Dengan visi tersebut, akhirnya melahirkan beberapa misi. Pertama, Ground for the Insight, berbicara tentang membukakan cakrawala dan paradigma dengan berbagai culture agar terciptanya Kema FEB yang memiliki pandangan luas dalam melihat potensi dirinya dan kesempatan atau panggilan yang ada. Good Student Governance, sudah sepantasnya BEM yang sebagai student governance mengadopsi berbagai prinsip-prinsip GCG dengan mengedepankan nilai transparansi, akuntabel, dan pengawalan publik. Synergy Government, berbicara tentang pelibatan seluruh elemen di FEB 4 hingga kebijakan yang sinergis dengan berbagai stakeholder yang ada di kampus. Welfare Hub berbicara mengenai BEM Kema FEB 4 yang hadir untuk memberikan rasa aman pada keluarga mahasiswa FEB 4 dengan berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan pada Kema FEB. Sustainable Development Ecosystem berbicara mengenai BEM Kema FEB yang menyediakan ekosistem berkelanjutan untuk menghidupkan iklim pengembangan minat bakat yang suportif dan inklusif bagi Kema FEB. Career Pathfinder berbicara mengenai mengarahkan, menjaring, dan mengembangkan dan menghubungkan kebutuhan karir entrepreneur di Kema FEB 4. Hal itu yang melatar belakangi untuk kami membuat fokus isu pada tahun ini. Di antaranya adalah pemenuhan hak akademik dan kemahasiswaan. Rasa-rasanya FEB 4 kurang transparansi birokrasi, terbatasnya akses sumber daya akademik, dan fasilitas yang minim. Pun ada data yang melatar belakangi seperti 54% mahasiswa lomba yang tidak mendapatkan support dari fakultas itu sendiri. Hal ini yang membuat kami harus bisa mengawal dan memberikan komitmen fakultas agar bisa mengawal dan memenuhi hak-hak akademik dan kemahasiswaan, inklusi dan kesetaraan. Rasa-rasanya FEB 4 pada tahun ini belum benar fokus pada fasilitas kampus dan tidak ramah bagi penyandang disabilitas, mahasiswa kidal, dan individu-individu dengan berbagai keadaan lainnya. Oleh karenanya, kita harus memegang komitmen pendidikan hingga mereka mempunyai cakapan ataupun komitmen terhadap hal tersebut. Kekerasan seksual, rasa-rasanya tahun ini dan beberapa tahun kebelakang kekerasan seksual sering terjadi. Namun ironisnya, FEB 4 belum memiliki awareness yang cukup dan pengetahuan yang cukup. Oleh karenanya, kita harus bisa mengawal hal tersebut hingga membuat Kema FEB 4 dan seluruh elemen yang ada di FEB 4 mengerti bagaimana cara mengenai kasus kekerasan seksual. Pun penanganan tersebut dan SOP-nya harus bisa diberitahukan oleh seluruh elemen agar akhirnya terciptanya ruang aman dan nyaman bagi seluruh Kema FEB 4. Ngomongin tentang uang kuliah tunggal dan KIPK berbicara mengenai hak-hak pendidikan yang harus dirasakan oleh seluruh Kema FEB. Jangan sampai ada Kema FEB yang merasa tidak mendapatkan hak pendidikan cuma karena masalah finansial. Lalu transisi hima vokasi, ketidakpastian kelembagaan dan hak mahasiswa pasca pemisahan vokasi dari FEB yang membuat kami harus bisa mengawal dan juga memastikan bahwa teman-teman kami di fakultas vokasi ataupun di sarjana terapan mendapatkan hak dan hak dan transparansi dan sarananya yang disediakan oleh fakultas ini itu sendiri. Lalu yang terakhir ada fokus isu terkenal, ada Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 berbicara mengenai kenaikan UKT tanpa transparansi yang memperburuk akses pendidikan tinggi bagi kelompok rentan. Pengelolaan isu harus bisa dikencangkan untuk hal ini, jangan sampai kenaikan UKT ataupun kebijakan lainnya yang bisa merugikan berbagai kelompok rentan ini sendiri. Kebijakan ekonomi pemerintah seperti target pertumbuhan ekonomi 8% yang dirasa tidak realistis, swasembada tangan, dan berbagai proyek strategis nasional tidak tercapai secara optimal. Kita harus bisa mengawal dan memberikan solusi hingga akhirnya janji populis tersebut tidak berisiko hingga membebani fiskal dan merusak lingkungan tanpa hasil yang nyata. Lalu, kami merancang OKR agar kami dapat men-tracking dan evaluating. Misi yang pertama yaitu Colorful Insight dengan key result, program lintas budaya menarik dan interaktif, partisipasi mahasiswa yang meningkat, paradigma inklusif yang terintegrasi. Lalu inisiatifnya adalah acara lintas jurusan seperti Febernada dan Sensensial. Lalu selanjutnya ada program diskusi kolaboratif dan taman sana punchline untuk ekspresi yang kreatif. Misi selanjutnya ada Good Student Governance dengan key result, transparansi informasi kegiatan dan anggaran, lalu feedback publik untuk akuntabilitas, sistem komunikasi internal yang sehat, dan inisiatifnya adalah sistem pelaporan transparansi, SOP pengelolaan anggaran yang jelas, platform feedback publik yang interaktif. Lalu misi selanjutnya ada Synergy Government dengan key result, kebijakan lintas organisasi yang sinergis, koordinasi antar organisasi yang efektif, keterlibatan elemen organisasi yang strategis. Dan inisiatif yang bisa kami usahakan adalah kolaborasi LKB, SO, dan komunitas, pengawasan kegiatan ad hoc, lalu dukungan administratif yang terstruktur. Lalu misi selanjutnya adalah Welfare Hub dengan key result penyelesaian laporan advokasi yang efisien, kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang meningkat, lalu ruang aman untuk korban kekerasan seksual. Dengan inisiatif yang bisa kami usahakan adalah Guide to Kekerasan Seksual, sosialisasi kode etik Ormawa, dukungan isu UKT, dan layanan administratif. Lalu objektif yang selanjutnya ada Sustainable Development Ecosystem dengan key result program minat dan bakat konsisten.
fasilitas dukungan lomba yang memadai, komunitas pengembangan yang berkelanjutan. Lalu inisiatifnya adalah fasilitas talenta dengan mentoring, lalu revitalisasi program Yellow Pride, dan Design Hall of Recognition. Lalu misi selanjutnya ada Career Pathfinder, platform mentorship dan karir, program pengembangan soft skill, lalu akses peluang magang dari kerja merupakan key result. Lalu inisiatif yang bisa kami usahakan adalah platform mentorship yang komprehensif, keterlibatan profesional industri, lalu berkoneksi untuk peluang magang atau kerja. Berikut adalah organigram yang kita akan bawakan pada tahun ini. Mungkin agak sedikit berbeda dengan organigram yang dibawakan tahun lalu. Perbedaan letak utamanya adalah mengenai pengendali internal. Pengendali internal adalah bentuk komitmen kami dalam penerapan GCG, hingga akhirnya produk-produk yang diberikan atau pelayanan yang diberikan pada KFB 4 sesuai dengan SOP dan sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Lalu ada hubungan diplomasi eksternal yang berbicara mengenai komunikasi publik serta citra BMFB agar mendapatkan citra yang baik di publik maupun di eksternal maupun internal. Kemitraan strategis berbicara mengenai strategic partnership yang harapannya dapat membuka peluang-peluang kolaborasi yang manfaatnya bisa dirasakan oleh Kema FEB ataupun BMFB itu sendiri. Berikut adalah arahan strategis yang kita bawa pada tahun ini. Sekretariat Umum berbicara mengenai pedoman administratif, manajemen keuangan, serta pelaksanaan audit selama setahun ke depan. Tim pengembangan dan pengawasan internal berbicara mengenai fasilitasi kegiatan pengembangan diri, mengedepankan pembukaan perspektif untuk internal BEM, serta mengumpulkan serta mengolah berbagai inspirasi dalam bentuk survei. Yang terakhir adalah menggunakan sistem pemantauan untuk mengevaluasi kinerja setiap biro dan departemen BEM itu sendiri. Bidang kaderisasi dan keilmuan berbicara mengenai pembentukan karakter hingga akhirnya bisa membuat Kema FEB 4 benar-benar siap untuk berkarir di dalam kampus maupun di luar kampus. Bidang kemahasiswaan berbicara mengenai pembuatan ekosistem yang suportif bagi Kema FEB yang punya berbagai minat bakat dan talent-talent hingga akhirnya bisa mengoptimalkan talent-talent tersebut. Bidang komunikasi dan informasi berbicara mengenai meningkatkan citra, membukakan gerbang kolaborasi hingga mendapatkan manfaat bagi Kema FEB 4 ataupun BEM itu sendiri. Bidang sosial dan politik berbicara mengenai influence public policy, mengenai advokasi berbagai isu yang dirasakan oleh Kema FEB 4 secara isu fakultas, universitas, dan nasional. Maka dari itu, kami mencanangkan beberapa program kerja sebagai berikut, yaitu FEB Karir Kompas yang merupakan ekspansi dari FEB Karir Day sebelumnya, adalah program yang bertujuan membantu mahasiswa FEB menemukan dan mengembangkan jalur karir sesuai potensi mereka melalui tes psikologi, mentoring personal, dan pengembangan soft skill. Lalu ada Unify, ini adalah portal terpusat berbasis web yang dirancang untuk mengolah hasil notulen rapat dari berbagai departemen secara efisien. Lalu ada ABC FEB 4. ABC FEB 4 ini bertujuan untuk membangun ekosistem sportif bagi mahasiswa berprestasi dengan advokasi, pembinaan, dan pendampingan saat lomba. Lalu selanjutnya berhubungan dengan cakrawala dan peluasan perspektif. Ini menghimpun dan menyebarkan perspektif mahasiswa melalui diskusi, wawancara, dan konten digital untuk mendorong budaya dialogis, berpikir kritis, dan saling memahami di lingkungan FEB. Lalu selanjutnya ada TSP Culture yang berfokus pada budaya, merupakan program yang mendukung ekspresi dan kreativitas mahasiswa FEB melalui kegiatan seperti Febernada, Taman Stand Up Punchline, dan Censensil. Lalu selanjutnya berhubungan dengan welfare hub yang akan kami membawakan program FEB Safe, yaitu Sexual Assault Free Education. Adalah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual melalui guidebook yang menyajikan informasi, langkah penanganan, dan SOP penanganan kasus sesuai regulasi. Lalu, canangan kami sebagai indikator status hari kerja kami adalah melakukan safari dan membina hubungan ke seluruh stakeholders FEB, mengawal pergantian ketua IKA FEB 4 agar terciptanya ekosistem jaringan yang sinergis, lalu melakukan open recruitment, melakukan audiensi bersama dekanat, lalu menyusun pedoman dan memberikan pendampingan administratif bagi hima vokasi terkait perubahan regulasi, advokasi mahasiswa, dan pengelolaan kegiatan dalam struktur baru. Membentuk dan menyesuaikan sistem internal kontrol dan juga item OKR dengan tim internal kontrol dan badan pengurus harian. Lalu melaksanakan musyawarah kerja bagi fungsionaris BEM Kema FEB 4, membuat konsep Instagram internal BEM Kema FEB 4, lalu mengumpulkan informasi atau data dari BEM Kema FEB 4 sebagai dasar untuk melaksanakan program-program, lalu melakukan penyusunan kajian dan arah gerak pengawalan advokasi isu, lalu melakukan monitoring evaluasi untuk memfiksasi berbagai tujuan dan arah gerak departemen biro hingga akhirnya siap berjalan. Education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life and culture. Maka bukakan cakrawala untuk meraih FEB yang berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Haris dan Kang Rihan untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 1,
Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, kepada Kano Frizian, saya persilakan menyalakan kamera dan memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kedengaran gak suaraku? Kedengaran, Kak. Oke, aku langsung nanya ya. Aku sempat melihat salah satu postingan di Twitter Hurara Unpad yang mention bahwa Kang Haris tidak memiliki pengalaman di dunia politik, termasuk politik nasional. Seharusnya menjadi hal yang krusial. Apakah benar ini terjadi karena latar belakang Kang Haris sebagai Kabid Pengembangan Internal BEM FEB 2024 membuat Kang Haris kurang peduli atau kurang terlibat dalam isu-isu politik eksternal. Selain itu, kita sama-sama tahu bahwa perjalanan kepemimpinan yang baik lahir dari pengalaman yang berharga. Dengan kondisi ini, bagaimana Kang Haris bisa meyakinkan bahwa mahasiswa bahwa Kaspro atau Kasrat ke depannya akan berjalan lebih baik dan bahkan membawa kema FEB juga lebih peduli akan isu politik nasional jika Kang Haris sendiri dianggap kurang memiliki pengalaman atau kepedulian terhadap isu-isu politik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Teknovision ya atas pertanyaannya. Teteh bertanya, kami menjawab. Terkait isu yang terjadi di Huru Hara Pajajaran tentang saya, mungkin saya bisa memberikan beberapa disclaimer dulu di awal. Seperti yang teman-teman tahu, mengenai Huru Hara Pajajaran adalah sebuah whistleblower media yang akhirnya berbagai informasi yang di sana tidak bisa dikontrol. Oleh karenanya mungkin teman-teman di saat iklim politik yang memanas seperti ini perlu lebih sering bisa memilah dan memilih informasinya mana yang bijak untuk ditanggapin atau enggak. Dan izinkan saya menjawab sedikit terkait pertanyaan kalian terkait experience saya sendiri di bagian sosial dan politik. Mungkin teman-teman atau mungkin teknologi bisa melihat sendiri di berbagai isu yang saya bawakan pada tahun ini adalah isu yang apa yang terjadi pada tahun ini dan lebih banyaknya di institusi pendidikan terkait Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 berkaji terkait kebijakan Kementerian atau Kemendikbud tentang UKT dan juga model bisnis di universitas saat ini. Lalu juga ngomongin tentang isu-isu sosial dan politik ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi 8% yang rasa-rasanya tidak realistis melihat kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini. Untuk ngomongin dengan politik proyek rancangan strategis nasional yang saya rasa masih banyak yang belum efektif dan efisien. Hal ini yang perlu dikawal dan bagaimana cara memastikannya. Ini adalah bentuk yang harus dilakukan secara sistematis dan holistik. Pertama ngomongin tentang SOP dan pengendalian internal yang tugasnya itu bisa meng-QC berbagai kualitas pelayanan ataupun produk yang dilakukan oleh BMK FEB 4 yang harapannya dapat bisa meng-QC juga kira-kira bagaimana kajian-kajian yang dibentuk itu bisa sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun metodologi yang harusnya dilaksanakan. Seperti yang kita tahu semua, FEB 4 memiliki kekuatan di bagian research based movement. Oleh karenanya berbagai kajian ataupun gerakan harus berlandaskan dengan landasan empiris dan juga kajian yang komprehensif. Oleh karenanya itulah yang harus bisa dilakukan untuk bisa mengawal berbagai isu yang datang pada tahun ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Teknovision sudah terjawab? Kalau menurut Kang Ihan gimana dengan pertanyaan saya tadi? Baik, saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab.
Baik, untuk Kasrat tersendiri, Kasrat ini sendiri memiliki fungsi yang utama yaitu pengkajian, kecerdasan, serta perencanaan strategis gerakan. Maka dari itu kami mengedepankan Kasrat sesuai dengan ilmu-ilmu disipliner yang telah kami canangkan sebagai konteks utamanya. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Teh Nofrisia sudah terjawab? Oke, terima kasih jawabannya. Walau menurut saya tidak terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Baik, kepada Teh Brigita, saya persilakan untuk menyalakan kamera dan memberikan pertanyaannya. Di kamera karena sedang karena hari Irfan. Bukan saya kedengaran? Mohon maaf Teh, sore tadi putus-putus. Kalau misalkan ada kendala, boleh langsung pertanyaannya di kolom chat aja Teh. Apakah sekarang jelas? Sudah jelas Teh? Oke. Baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa membuka kamera karena ada permasalahan jaringan juga. Sebelumnya perkenalkan saya Brigita Tarigan. Baik, saya ingin bertanya kepada beberapa pertanyaan kepada Kang Haris dan Kang Ihan. Kang Ihan, saya ingin bertanya soal representasi. Kang Haris ini kan bukan berasal dari vokasi. Jadi menurut saya tidak pernah merasakan langsung nih atmosfer dan dinamika yang ada di internal vokasi. Jadi bagaimana Kang Haris bisa memastikan bahwa nantinya keputusan dan kebijakan yang akan keluarkan nanti benar-benar mewakili kema vokasi. Padahal secara latar belakang bukan bagian dari anak vokasi. Selanjutnya untuk Kang Ihan yang seharusnya bisa menjadi wajah representatif vokasi. Tapi kenapa justru memilih menginjakan kaki di FEB daripada vokasi? Apalagi saat ini di vokasi sendiri sedang ada isu kekosongan pemimpin. Padahal dalam grand design yang dimuat tadi, Kang Haris dan Kang Hian, isu vokasi terlihat jadi salah satu fokus utama nih. Apa alasan dibalik keputusan itu? Boleh dong Kang Ihan nanti jelasin. Selanjutnya mungkin yang terakhir, saya ingin bertanya soal bentuk komitmen nyata Kang Haris dan Kang Ihan terhadap vokasi sendiri nih. Jangan sampai vokasi ini hanya menjadi komoditas politik di FEB yang disebut-sebut sebagai salah satu fokus utama, tetapi pada praktiknya justru tidak diberdayakan secara konkret. Bagaimana Kang Haris dan Ihan bisa memastikan hal ini tidak terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Brigita atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Baik, Teh Brigita, terima kasih atas pertanyaannya.
Teteh bertanya, kami menjawab. Terkait, pertanyaan pertama, saya coba jawab dari pertanyaan pertama mengenai pengalaman saya sendiri dan bagaimana pengetahuan saya tentang vokasi itu sendiri. Mungkin benar teman-teman semua, aku memiliki background sebagai sarjana, tapi perlu teman-teman ketahui semua, aku pada tahun lalu sebagai kepala tim pengembangan internal di BEM Kementerian Unpad. Oleh karenanya, sedikit banyaknya aku sedikit mengerti kira-kira bagaimana proses dan kondisi vokasi dalam perspektif kelembagaan di antara BEM dan juga BEM Kema atau dan BEM Fakultas itu sendiri. Lalu terkait apa sih langkah-langkah konkret yang bisa kami tawarkan atau bisa kami janjikan kepada teman-teman ini adalah mungkin teman-teman kalau memperhatikan tadi 100 hari kerja kami berkomitmen untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai fakultas-fakultas di Kema Unpad, di Unpad yang memiliki program studi sarjana terapan di sana untuk bisa mengkoordinasikan kira-kira bagaimana proses dan juga pemindahan ini bisa berjalan secara nyaman dan aman dan nyaman hingga akhirnya teman-teman semuanya, teman-teman sarjana terapan juga adik-adik sarjana terapan kami dapat pindah ke sana dengan masih mendapatkan hak dan juga sarana prasarana yang harusnya mereka dapatkan. Lalu, menurut saya tentang kekosongan pemimpin yang terjadi sekarang. Alhamdulillah, terakhir kali saya pun menyaksikan tentang pengesahan tentang ADART Kema Vokasi itu sendiri. Kami mempunyai fokus isu tersebut untuk mengawal sebenarnya terbentuknya kelembagaan hingga tidak terjadinya kekosongan. Maka di vokasi ini agar adik-adik saya di vokasi sendiri bisa merasakan aman, nyaman dan berkembang maupun itu dengan advokasi kemanya ataupun kelembagaannya dan program-program yang seharusnya bisa diikutinya begitu. Dan langkah komitmen kami juga tertuang dalam di 100 hari kerja kami. Begitu sekiranya. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Teh Bri kita sudah terjawab? Mohon maaf, Teh Bri kita tidak ada suaranya. Baik, kita lanjutkan kepada Teh Ditri. Saya persilakan untuk menyalakan kamera dan memberikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya suaraku jelas nggak ya? Sudah jelas, Teh? Sebelumnya mau ngucapin makasih banyak untuk teman-teman KPU. Maaf juga belum bisa on cam karena situasinya juga kurang kondusif ya. Tapi sebelum saya bertanya, izinkan saya untuk bertanya ke panitia KPU, apakah kampanye ini bersifat untuk seluruh kema FEB yang ada di FEB atau dikhususkan untuk angkatan 21, 22, dan 23, dan 24 untuk S1? Enggak boleh dijawab. Oke, terima kasih Teh Ditri atas pertanyaannya. Saya selaku Wakil Ketua KPU ingin menjawab dan mengkonfirmasi jawaban atas pertanyaannya Teh Ditri. Tadi Teh Ditri kan nanya tentang kampanye ini dikhususkan untuk angkatan 21, 22, 23, 24 atau untuk seluruh Kema FEB. Seperti yang tertera di feeds KPU dan di poster dan juga di BC-BC-annya, kampanye ini terbuka untuk seluruh Kema FEB Unpad. Oke, baik atas perhatiannya. Sekarang mungkin aku mau ngajuin pertanyaan ke teman-teman, ke Kang Haris dan Kang Rihan.
Kalau tadi berbicara dengan isu vokasi, saya nggak mau jauh-jauh ke vokasi, bahkan ke sosial politik secara mendalam. Tapi saya mau nanya basic aja sebenarnya. Tapi saya membutuhkan keduanya menjawab pertanyaan saya. Ya, saya akan bertanya tentang sinergi dan kolaborasi. Dalam kepemimpinan BEM yang bakal kalian bawakan akan membawahi berbagai departemen, termaksud Kasrat dan Adkesma. Apakah kedua departemen ini nanti akan bersinergi? Jika iya, bagaimana pasangan Harits Ihan akan membangun sinergi antara kedua departemen tersebut untuk memastikan bahwa kajian yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan menjadi aksi advokasi? Bagaimana kalian akan memastikan bahwa langkah-langkah advokasi yang diambil berdasarkan kajian tidak hanya menghasilkan solusi sementara, tetapi juga mempengaruhi kebijakan kampus secara strategis? Nah, nggak boleh dijawab, teman-teman. Baik, terima kasih kepada Teh Ditri atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Teh Ditri atas pertanyaannya. Teteh bertanya, kami menjawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana akhirnya apakah Adkesma dan Kasat akan bekerja sama sinergis? Tentu iya, karena seperti yang teman-teman ketahui, Adkesma dan Kasat memiliki tugas dan peran sebagai advokasi. Advokasi tujuan akhirnya apa? Influencing public policy. Dan cara untuk mengaruhi kebijakan publik ada dua. Advokasi dengan cara yang keras dan advokasi halus. Adkesma memiliki peran untuk bisa mengakses secara halus. Misalkan Kasat mungkin bisa lebih banyak memberikan advokasi secara keras dan membuat pemerintah jadi lebih aware terhadap apa sih sebenarnya keresahan masyarakat dan akhirnya mereka akan mengubah kebijakannya. Lalu mengenai advokasi sendiri, kebetulan saya sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Komunikasi berhubungan langsung dengan advokasi yang terjadi pada tingkat prodi. Sebetulnya advokasi ini tidak bisa dibedakan hanya dengan tingkatan-tingkatan tertentu, karena sejatinya advokasi sendiri bisa menginfluence public policy mulai dari tingkatan jurusan, mulai dari tingkatan fakultas, bahkan hingga universitas. Begitu sekiranya. Lalu sedikit menambahkan terkait akhirnya bagaimana cara kita bisa membuat sinergisitas di antara Adkesma dan Kasrat. Mungkin bisa dilihat oleh berbagai fokus isu, karena fokus ini tujuannya untuk mengadvokasi. Oleh karenanya, untuk bisa mengawal isu tersebut harus dilakukan oleh dua cara. Pengadvokasian secara halus oleh Adkesma, karena kita sendiri memiliki sistem atau budaya politik yang halus karena berada di tanah Sunda. Lalu apabila sudah dalam posisi yang diperlukan, maka kita melakukan cara keras yang dilakukan oleh Kasrat. Mungkin sekiranya itu lah sekiranya. Terima kasih. Tadi itu pertanyaan. Jika boleh menambahkan, contohnya saja ketika kami saya sendiri untuk mengawal beasiswa kemarin di beasiswa tidak mampu. Karenanya kami membawakan isu-isu tersebut agar selalu dikawal oleh pihak rektorat langsung. Begitu kiranya. Baik, terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor 1. Apakah pertanyaan dari Teh Ditri sudah terjawab? Oke, advokasi menurut Kang Ihan berupa pengawalan. Selain pengawalan itu, menurut Kang Ihan, advokasi ini berbicara apa saja dan apa kebutuhan Kema yang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman Adkesma? Baik, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Teh Ditri atas pertanyaannya. Teteh bertanya, kami menjawab. Selain pengawalan, advokasi pun berfungsi sebagai influencing public policy. Karenanya tidak hanya pengawalan hingga menyuarakan suara-suara konstituen, tetapi juga merubah bahkan menginfluence stakeholder hingga bisa merubah ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan konstituen. Berikut sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 1. Apakah pertanyaan dari Teh Ditri sudah terjawab? Oke, siap. Terjawab. Semoga Adkesma sama Kasrat yang mau dibawain berjalan dengan lancar dan sesuai sama narasi yang dikeluarkan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Teh Ditri. Selanjutnya saya persilakan kepada Kang Mukta untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izinnya saya belum bisa off cam. Izin juga Kang Haris sama Kang Rihan ya, saya mau bertanya sedikit saja. Kan kalau Ormawa ya di lingkup universitas itu merupakan mikro ya dari makro pemerintahan di Indonesia.
Nah, di Indonesia sendiri kan menganut sistem trias politika ya. Ada yang namanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, berkaca dari tahun kemarin, kan ada satu lembaga yang hilang tuh, BPM. Nah, legislatif dan yudikatif. Kemarin tuh hanya berjalan di eksekutif saja. Sebetulnya kenapa saya bertanya seperti ini? Karena saya dulu merupakan mantan pengurus BPM di tahun 2022. Jadi ini merupakan concern saya gitu. Jadi kan ketika lembaga eksekutif berjalan sendiri, itu kan nggak ideal juga kan. Karena nanti tidak ada yang menyimbangi lah ketika lembaga eksekutif melakukan penyimpangan atau sebaliknya lah ketika ada. Nah, dari Kang Haris atau Kang Rihan sendiri, apakah ada solusi untuk memperbaiki kelembagaan Ormawa di FEB ini, khususnya di bidang legislatif dan yudikatif sendiri, demi mewujudkan trias politika, karena Ormawa sendiri di universitas selalu menyebutkan mikro dari makro pemerintahan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Okta atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Kang Okta atas pertanyaannya. Akang bertanya, kami menjawab. Terkait akhirnya bagaimana bisa menghidupkan kembali iklim demokrasi yang sehat sesuai ada yang ada di pemerintahan. Ya seperti yang kita ketahui teman-teman semua, fungsi legislatif berfungsi untuk pembuatan, pengawasan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang bisa mengontrol lembaga eksekutif. Lalu, secara tingkat nasional, fungsi eksekutif ini bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan pemerintahan lembaga eksekutif seperti presiden, menteri, dan kepala daerah menjalankan kebijakan yang telah disahkan untuk mencapai tujuan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat. Namun, pada tingkat kampus sendiri, fungsi legislatif ini dilaksanakan oleh Badan Legislatif Mahasiswa atau BLM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM atau BPM. Tugas. Oleh karenanya, izin sedikit menambahkan, oleh karenanya untuk bisa meningkatkan dan memastikan agar fungsi trias politika terjadi di kampus adalah yang pertama tentu menaikkan awareness dan pengetahuan politik pada KMFEB agar harapannya di tahun ini tidak lagi terjadi kekosongan di bagian atau di posisi BPM itu sendiri. Yang kedua adalah alhamdulillahnya berkaca pada tahun lalu akhirnya BEM sendiri membuat ad hoc BPM yang tujuannya untuk sebagai starting point pembangunan ekosistem perkenalan kembali akhirnya bagaimana iklim demokrasi yang baik, bagaimana lembaga kelembagaan dan badan kelengkapan kelembagaan yang lengkap. Harapannya hal itu dapat diteruskan pada tahun ini dengan sering menjaga dan membangun awareness terkait pengetahuan politik di KMFEB 4 yang harapannya membuat akhir KMFEB 4 aware dan mempunyai ketertarikan untuk mendaftarkan diri menjadi BPM itu sendiri. Sekian Kang Ladikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Kang Okta sudah terjawab? Boleh bertanya sedikit lagi, moderator? Boleh, silakan Kang. Nah, mungkin kan tadi terkait ya peningkatan wawasan politik ya. Nah, itu yang pertama, itu butuh waktu berapa lama sih sampai biar BPM-nya hidup? Gak mungkin dong kita harus maintain dalam waktu lama. Jadi misal Akang menjabat itu BPM-nya belum ada, kosong kan, gak mungkin juga ya. Nanti Akang mau musyawarah awal tahun juga gimana gitu. Nah, terus menurunnya partisipasi BPM mungkin karena apa ya? Sering bentrok lah di bidang aspirasi ya. Karena kan kalau nggak salah BPM FEB itu di Komisi 2 itu sebagai aspirasi kan. Di BEM juga punya lembaga, punya bidang advokasi ya. Nah, pembatasnya kalau misal ada BPM, ada lagi, hidup lagi. Pembatas dari Akang sendiri apa sih terkait tupoksi nanti dari Komisi Aspirasi BPM dan dari bidang advokasi di BEM. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Okta. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaannya. Mohon maaf, Kang Okta, boleh diulangi pertanyaan ketiga? Yang bisa dijawab dulu aja kan. Oke, terima kasih Kang Okta atas pertanyaannya. Akang bertanya, kami menjawab. Oke, akhirnya bagaimana cara akhirnya bisa memastikan iklim demokrasi yang tetap terjadi? Oke, untuk solusi jangka panjangnya,
pemahaman politik harus tetap bisa dinaikkan di FEB agar harapannya mereka tuh aware pun mengerti pentingnya peran BPM di lingkungan fakultas itu sendiri. Lalu untuk langkah cepat dan langkah taktisnya agar akhirnya BEM ataupun FEB 4 memiliki iklim demokrasi yang sehat adalah dengan pembentukan ad hoc lagi BPM untuk bisa memastikan setiap jurusannya, dan kita mencoba untuk melakukan forum agar akhirnya dapat terbentuknya BPM pada awal tahun ini. Harapannya hal itu bisa menjadi starting point BPM yang lebih sehat dan akhirnya hidup lagi pada tahun ini. Begitu Kang jawaban dari aku. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Kang Okta sudah terjawab? Cukup moderator, tapi saya izin nitip ya pesan, jangan kebanyakan ad hoc ya, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kang Okta. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, kepada Kang Mahaputra, saya persilakan. Siap, makasih. Soal aku aman nggak moderator? Oh, Sedikit putus-putus, Kang. putus-putus. Oke. Kalau sekarang gimana? Soalnya sinyal gimana? Udah aman belum? Sudah, Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ini pernah bilang dulu, ada sesuatu hal yang dari kendali kita, ada suatu hal yang luar kendali kita. Beberapa hari ini kita heboh lah dengan isu RUU Minerba. Di mana salah satu poin itu adalah PTN dikasih izin lah untuk kelola izin usaha tambang. Walaupun ini sebenarnya isunya isu yang ada di masyarakat, tapi kita sebagai mahasiswa, sebagai subjek nih PTN pun pasti akhirnya akan merasakan. Kenapa orang menyerang hal ini? Orang ingin tahu gitu. Kalau misalkan ada isu-isu kayak gini, tiba-tiba isunya naik atau gimana? Nah itu kalian menyikapinya gimana sih? Ini hanya contoh aja dari beberapa banyak isu kedepannya akan muncul secara tiba-tiba dan mendadak gitu. Ini sebagai barometer aja gini, sebagai barometer gimana kalian menanggapi sebuah isu. Nah, gimana sih kalian menanggapi isu itu dari yang tadi udah orang jelasin di awal, itu sih yang ingin aku tahu dari kalian. Makasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Mahaputra atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik Kang Putra atas pertanyaannya. Akang bertanya, kami menjawab. Baik, iya benar. Tentang isu bahwa pertambangan ini dilegal oleh pendidikan tinggi ya. Sikap kami ini sebagai BEM ya, ataupun sebagai individu mahasiswa ini memandang jika pemberian izin usaha pertambangan ini kepada perguruan tinggi agak sedikit menimbulkan konflik kepentingan yang mungkin nanti ke depannya, mengalihkan fokus dari fungsi utama pendidikan tinggi yaitu akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu menjadi shifting atau apa ya, berubah tujuan haluan menjadi orientasi bisnis, bukan orientasi akademis. Selain itu aktivitas pertambangan ini sangat beresiko merusak lingkungan dan memicu konflik sosial yang nantinya bertentangan dengan nilai keberlanjutan. Oke, izin menambahkan akhirnya kebijakan ini juga membuat akhirnya tidak lagi ketajaman institusi pendidikan terhadap kebijakan publik, karena sampai hingga saat ini lembaga pendidikan dan institusi pendidikan itu dinilai suci dan netral dari berbagai kepentingan. Dengan disahkannya undang-undang seperti ini hanya mengakibatkan akhirnya independensi akademisi atau institusi pendidikan jadi terganggu. Belum lagi terkait fokus institusi pendidikan sebagai penyedia pendidikan yang harus dinikmati oleh semua orang, dengan adanya ini malah berubah jadi organisasi bisnis. Oleh karena itu, kami menilai kebijakan ini perlu dikaji lebih ulang demi menjaga integritas akademik dan keberlanjutan lingkungan. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 1 atas jawabannya. Apakah pertanyaan dari Kang Mahaputra sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Makasih jawabannya singkat, padat, dan jelas. Semoga kedepannya kalian bisa lebih punya stand lebih kuat lagi terhadap isu-isu kedepannya, karena kalau bukan mahasiswa siapa lagi, kalau bukan kita ya mau siapa lagi gitu. Dan
kapan orang kalian bisa jaga data depan nanti kalau terpilih buat mengawal isu-isu kerakyatan. Karena kalau mahasiswa nggak bersuara, siapa lagi bakal bersuara. Itu aja pesan dari saya. Makasih moderator, makasih Haris sama Ayah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Mapra. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BMKM FEB 4 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk pembacaan closing statement akan diberi waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor 1, waktu dan layar dipersilakan. Sesungguhnya perkembangan tiap individu akan sangat beragam dan tidak hitam putihkan. Apalagi jika mengingat FEB memiliki banyak potensi, warna dan juga konteks yang dimiliki. Kami memiliki mimpi untuk dapat membuka cakrawala teman-teman Kemah FEB semua mengenai potensi opportunity yang agar akhirnya kita semua dapat mencapai titik puncaknya, titik optimalnya, hingga menjadi fakultas yang berdaya. Buah mangga di ujung jendela, dipetik pagi membawa sukacita. Mari bergandeng tangan penuh semangat juang kita, berdaya bersama membuka cakrawala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BMKM FEB 4 2025 nomor urut 1. Dengan ini, berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BMKM FEB 4 tahun 2025 pada malam ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Angel selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 2025. Kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Kepada Divisi Teklok dipersilahkan. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai. Pada seluruh partisipan diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, sesi dokumentasi telah dimulai. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEMKEMA FEB 4 2025 nomor urut 1. Dan terima kasih juga kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB 4 2025 hari ini. Saya Faizra Vanisa selaku MC pada kampanye pemilu FEB 4 2025 hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.